Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Nah, pada pertemuan kali ini, Chaps akan menceritakan film The Crush yang disutradarai oleh Lynn Seviro dan telah rilis pada tahun 1993. Di mana film ini sangat menarik untuk ditonton, Sot, karena mengisahkan seorang pria yang selalu diganggu oleh gadis remaja cantik. Ia selalu diganggu karena gadis ini sangat haus untuk dientop dan ingin sekali ditanami jagung oleh pria tersebut, ya meskipun umur mereka berbanding jauh. Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama, Sot, kita akan melihat seorang pria bernama Nick. Di sini Nick sedang berkeliling mencari rumah untuk ditinggali, tetapi tidak ada yang pas. Di perjalanan ia hampir saja menabrak seorang gadis remaja bernama Cica, lalu menganga karena terkesima dengan kecantikannya. Secara kebetulan, Sot, Nick bertemu dengan ibu si Cica lalu menawarinya sebuah rumah. Setelah dicek, Nick merasa cocok dengan rumah tersebut dan langsung mengeluarkan barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam. Ternyata Cica bersama temannya Lala sedang melihatnya. Di sini Cica menyuruh Lala untuk mengawasi perilaku Nick. Nah, pada saat ia pergi mengecek, Lala malah tersipu malu dengan kegantengan si Nick lalu keluar memberitahu Cica jika Nick adalah orang yang sangat ganteng dan baik. Keesokan harinya, Sot, saat Nick tengah bekerja di kantor, ia duduk di samping rekan barunya yang bernama Nanda pada saat meeting. Di sini Nick disuruh membuat artikel tentang seorang perampok oleh bosnya. Nah, malam harinya pada saat ia membuat artikel di rumah, tiba-tiba Cica datang yang membuat Nick terkejut. Di sini mereka berbincang-bincang satu sama lain hingga pada akhirnya Nick menyadari jika Cica bertingkah layaknya orang dewasa, tidak seperti anak-anak yang lain. Keesokan harinya, Sot, saat Nick sedang mandi, jagungnya terpental karena Cica lagi-lagi masuk di rumahnya secara diam-diam. Di sini Cica berencana untuk mengambil salah satu foto Nick pada saat masih kecil, tetapi Nick melarangnya. Setelah selesai berpakaian, Nick buru-buru untuk ke kantor, tetapi Cica malah menghalanginya di depan pintu. Di sini Cica mengajak Nick untuk datang di pestanya sebentar malam. Nah, pada saat sampai di kantor, ia terkejut melihat artikel yang dibuat kemarin kini telah berubah. Dan ternyata yang mengubahnya adalah Cica. Ya, karena sudah tidak ada waktu untuk mengubahnya, terpaksa Nick langsung memberi artikel itu kepada bosnya. Alhasil, artikel tersebut ternyata sangat disukai oleh bosnya. Malam harinya, Sot, Nick pun datang di pesta Cica dan Cica mengakui jika dirinya yang telah mengubah artikel tersebut. Setelahnya, Cica mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat dan disinilah, Sot, Cica langsung memainkan bibir si Nick. Setelahnya, Nick pun termenung, menyesal dan menyadari bahwa Cica adalah gadis remaja yang masih di bawah umur. Ia pun langsung pulang. Keesokan harinya, saat Nick sedang bekerja, ia tiba-tiba menyadari bahwa foto bersama ayahnya telah hilang. Ia pun memutuskan untuk segera mendatangi rumah Cica. Nah, pada saat ia mencari fotonya di dalam kamar Cica, Cica tiba-tiba datang. Nick pun langsung bersembunyi di dalam lemari dan ternyata, Sot, Cica mengetahui jika ia bersembunyi di dalam lemari. Ia pun langsung memperlihatkan keseksian tubuhnya. Nick terbentur. Nah, setelah Cica keluar, Nick pun bergegas meninggalkan rumah tersebut. Sayang sekali ayah Cica tiba-tiba datang dan menghadang si Nick. Di sini Nick beralasan bahwa dirinya baru saja mengembalikan buku yang ia pinjam kepada Cica. Ayah Cica pun menyuruhnya untuk membawa barangnya ke loteng. Pada saat sampai di atas, ayah Cica menceritakan banyak hal kepada Nick tentang wahana yang dibangun di sini. Setelahnya, Nick pun kembali ke rumah. Menjelang sore, lagi-lagi Nick bertemu dengan Cica. Di sini Cica mengungkapkan jika umur kita memang berbanding jauh, tetapi meskipun begitu, saya tetap ingin sekali ditanami jagung sekarang. Mendengar hal itu, Nick pun sedikit emosi lalu kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Sot, saat Nick sedang membersihkan mobilnya, Lala tiba-tiba datang dan memberitahu jika ada yang aneh dengan Cica. Di sini Lala juga mengajak Nick untuk bertemu di belakang rumah besok sore secara diam-diam. Sayang sekali percakapan mereka didengar oleh Cica. Keesokan harinya, saat Cica dan Lala latihan menunggangi kuda, secara diam-diam Cica melonggarkan tali kuda yang akan ditunggangi si Lala. Hingga pada akhirnya Lala terjatuh karena kudanya lompat. Cica sengaja melakukan hal itu karena merasa cemburu. Nah, sore harinya pada saat Nick sedang menunggu Lala, ternyata yang datang adalah Cica.
Cica. Ia berkata bahwa Lala sedang berada di rumah sakit. Keesokan harinya saat Nick sedang rapat, salah satu rekannya berkata jika artikel yang dibuat Cica menghilang. Mendengar kabar buruk itu, Nick pun langsung pulang untuk mengecek file artikelnya di komputer. Tetapi pada saat ia cek, tiba-tiba filenya menghilang secara misterius. Di sini ia sedang bingung sambil nelpon, tiba-tiba melihat disket tergeletak dan menyadari jika di rumah ini terdapat ruang bawah tanah. Ia pun langsung turun dan sangat terkejut karena melihat sesajen ritual menggunakan namanya. Melihat hal tersebut, ia pun kembali ke atas dan memutuskan untuk menutup pintunya secara permanen. Saat sedang bekerja, Nick terus-menerus diganggu oleh Cica dan mengabaikannya karena ingin menyelesaikan artikelnya. Cica yang tidak direspon sangat merasa jengkel dan cukup sedih. Ya, karena sudah merasa lelah terus diganggu, Nick pun memutuskan untuk pindah rumah. Tetapi Nanda tiba-tiba saja datang dan mengungkapkan perasaannya kepada Nick yang sudah lama terpendam. Setelahnya mereka pun langsung menanam jagung. Sementara itu, Cica masih dibaluti kekesalan, kesedihan karena tidak mendapat kabar dari Nick. Dan karena rindu sudah tidak bisa dibendung lagi, ia pun secara diam-diam masuk ke rumah Nick. Ujung-ujungnya tambah kecewa karena ia melihat Nick dan Nanda tidur berdua di atas kasur. Keesokan harinya saat Nanda ingin pulang, ia ditemui oleh Cica. Di sini Nanda berkata jika kamu masih di bawah umur untuk jatuh cinta. Setelah memberitahu itu, Nanda pun langsung pulang ke rumahnya. Pada saat ia tengah sampai, ia pun langsung masuk di ruang pencetakan foto. Ternyata Cica mengikutinya dari belakang dan langsung memasukkan kantong yang berisikan lebah di ruangan tersebut. Hal itu membuat Nanda hampir kehilangan nyawa karena tersengat. Keesokan harinya, Nick seketika mendapat telepon di mana Nanda sedang masuk di rumah sakit, sementara Cica lagi-lagi datang dan mengajak Nick untuk menanam jagung. Bukan, maksudnya mengajak Nick untuk menghadiri perlombaan kuda. Nah, pada saat lomba hendak berlangsung, Cica malah geleng kiri kanan karena sama sekali tidak melihat keberadaan si Nick. Karena hal itu, ia pun kembali bersedih dan langsung mencari Nick di kantornya. Di sini, Cica nekat menampar si Nick sehingga orang-orang spontan melihat mereka berdua. Karena merasa malu, Nick pun langsung menarik Cica ke ruangan belakang untuk memarahi dan membentaknya. Setelahnya, Nick pun memutuskan pulang ke rumahnya dan dikejutkan dari banyaknya polisi yang menunggu. Di sini Nick ditangkap atas tuduhan telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Anak yang dimaksud itu tak lain adalah Cica itu sendiri. Cica yang sedang melihat Nick ditangkap sangat merasa senang. Nick yang sudah berada di kantor polisi mencoba menjelaskan semuanya jika dirinya telah difitnah oleh Cica, tetapi semua yang diucapkan itu sama sekali tidak dipercayai oleh bapak polisi. Ia pun dipenjara. Setelah beberapa hari di penjara, kini Nick mendapat jaminan dari bosnya. Di sini sang bos menyuruhnya untuk pindah di tempat yang lain. Nah, pada saat ia tengah membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba saja Lala datang yang membuatnya kaget. Di sini Lala memberitahu Nick jika dahulu Cica juga pernah menyukai seseorang yang bernama Ray, tetapi Ray tidak menyukainya. Ray pun ditemukan tewas karena keracunan, dan itu semua adalah perbuatan si Cica. Setelahnya Nick pun menyuruh Lala untuk segera pulang. Tak lama kemudian ia mendengar suara aneh dan menyadari jika Lala telah hilang secara misterius. Ia menduga jika Cica yang telah menculiknya. Nah, pada saat ia masuk ke dalam rumah Cica, Nick sangat terkejut melihat fotonya berada dalam sesajen ritual. Menoleh ke belakang, Cica tiba-tiba muncul dan mengungkapkan sekali lagi jika dirinya sangat tergila-gila dengan Nick. Di sini Cica juga ingin sekali ditanami jagung oleh si Nick, tetapi Nick menolaknya dan lebih memilih untuk mencari Lala. Karena sudah lelah mengajak, Cica pun langsung memukul Nick dari belakang yang membuatnya jatuh dari lantai 2. Saat Nick terbangun, ia pun lanjut mencari Lala dan berhasil menemukannya dalam kondisi terikat di wahana. Cica yang melihat hal itu lagi-lagi langsung memukul Nick dari belakang, tetapi Nick berhasil menghalaunya. Di waktu yang sama, ayah Cica datang yang hendak memukul si Nick, tetapi dari belakang Cica tiba-tiba memukul ayahnya sendiri. Ya, mungkin karena sudah terlalu tergila-gila dengan Nick atau sudah stres sehingga ia tega memukul ayahnya sendiri. Singkat cerita kini Cica terhampar lalu pingsan karena terpukul oleh Nick. Cerita Chaps pun selesai. Nah, apakah yang bisa kita petik dari cerita ini Tulis di kolom komentar. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya.